Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema perbandingan hukum malpraktek di Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Erika Damayanti, ada Heni Susilowati, dan ada Tegar Indra Haswani dan Almira Mutiara Adarni. Malpraktik di Indonesia dalam hukum positif Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik dokter pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah malapraktik medis. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan menyatakan banyaknya kasus malapraktik dokter di Indonesia adalah akibat sistem kesehatan yang tidak menunjang. Sejak 1999 hingga 2004, menurut data LBH Kesehatan sudah ada 126 kasus yang diduga malapraktik. Kasus-kasus tersebut tidak semuanya diselesaikan di tingkat penyidikan atau laporan polisi. Kebanyakan rumah sakit mau bertanggung jawab setelah pasien mendapat advokasi hukum. 18 menurut penulis kasus tersebut terjadi disebabkan karena lemahnya sistem perlindungan terhadap konsumen layanan kesehatan di Indonesia, dalam hal ini yaitu pasien. Kemudian aparat penegak hukum yang awam dengan ilmu praktik kedokteran medis atau ilmu tentang kesehatan. Dilanjut Mbak Heni. Pembuktian pada kasus malpraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian dalam KUHP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif atau negatif verdict, seperti yang diatur pada pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.